Hello, aku Gusti Gina dari channel Gina Samsudin. Guys, seperti biasa, hari ini kalian sedang ada di segmen Alkisah, yang mana aku bakal bercerita atau mengupas hal-hal yang berbau mitologi, misteri, atau hal menarik lainnya untuk diceritakan. Hari ini aku bakal mengupas tentang makhluk mitologi yang bisa dibilang dipercaya hampir di seluruh dunia, yaitu Putri Duyung alias mermaid. Dan tentunya tentang Putri Duyung ini masih menjadi perdebatan dari banyak orang gitu kan, termasuk mungkin di antara kalian. Ada yang percaya, ada yang enggak, karena rasanya mustahil ada makhluk setengah manusia, setengah ikan. Tapi bagaimana tentang video-video penampakan mermaid atau penampakan Putri Duyung yang beredar di internet, yang mungkin kamu udah nonton? Karena aku sendiri pas searching itu banyak banget video-video penampakan mermaid di YouTube. Nah, hari ini aku bakal ngebahas apakah video itu real atau tidak, beserta dengan asal-usul Putri Duyung. Tapi seperti biasa, sebelum kita menyelam lebih dalam mengenai Putri Duyung ini, please do subscribe channel Gina Samsudin, nyalakan loncengnya, dan juga tulis komentar di video ini. Kita intro dulu. Guys, siapa di antara kalian yang sudah menonton puluhan, mungkin ratusan video-video penampakan mermaid di YouTube? Karena ada banyak sekali penampakan. Nah, kali ini aku mengambil beberapa video yang menurut aku itu menarik buat dibahas. Video pertama adalah video penampakan mermaid di Israel. Ini terjadi di tahun 2013. Kalau kalian lihat, ini ada seorang pria yang memvideo ke lautan dan ternyata ada mermaid ya di atas batu, di atas karang kayak gitu. Pas dia sadar, si mermaid ini, dia langsung menyelam lagi. Dan semenjak itu, video itu bener-bener heboh gitu di masyarakat Israel. Nggak cuma Israel sih, kayak di seluruh dunia, karena kan diupload ke internet kan. Cuman setelah itu bener-bener nggak ada kabar lagi, nggak ada lagi penampakan mengenai mermaid di sana. Bahkan di sana ada sayembara akan diberikan sejumlah uang apabila ada orang yang bisa membuktikan keberadaan Putri Duyung di sana. Tapi sampai sekarang guys, nyatanya nggak ada tuh orang yang mengklaim hadiah itu. Berarti tidak bisa terbukti gitu bahwa di sana ada Putri Duyung. So, menurut kalian apakah itu Putri Duyung yang mungkin merasa membuat kesalahan, terus dia nggak mau lagi muncul ke permukaan, atau itu settingan? Video penampakan selanjutnya yang paling sering beredar juga adalah tentang body atau mayat dari mermaid. Nah, ini ada terdapat di video di pantai Florida, dan ada juga video-video serupa gitu. Dan ternyata itu juga banyak sekali yang percaya kalau itu adalah benar-benar mayat Putri Duyung. Tapi tahu nggak sih, setelah aku telusuri, karena aku merasa kayak masa sih gitu kan, ternyata mayat-mayat Putri Duyung yang ada di video beredar tersebut bukanlah mayat Putri Duyung asli guys. No, bukan. Tapi itu adalah hasil karya seni oleh seorang seniman di Florida, dan dia bernama Cabana Juan. Sebenarnya dia itu ngejual karya-karya dia lewat eBay guys. Cuman dia itu emang kayak nambah-nambahin cerita fiksi gitu terhadap penjualannya dia untuk menarik pelanggan. Nah, karena itu udah masuk ke internet kan, ada juga pihak-pihak lain yang kemudian mengambil videonya, ngambil fotonya, dan dia dibikin-bikin hoaxnya kayak gitu. Akhirnya menyebar di berbagai negara hoax itu, yang mereka meyakini itu adalah mayat Putri Duyung. Padahal bukan, itu adalah hasil seni buatan yang dia buat dari berbagai macam bahan seperti tengkorak binatang, kulit ikan, serta binatang lainnya gitu. Ada juga dari baja, plastik, hingga kaca fiber guys. Bahkan foto-foto dari mayat mermaid ini pernah beredar di Indonesia oleh akun Facebook yang bernama Rifki Hasan, dan ada banyak orang yang membalas, nge-like, dan percaya gitu. Dan dia mengklaim itu adalah terdamparnya mayat mermaid di pantai Nepa, Madura. Tapi itu tidak benar, itu hoax guys, hoax.
Jadi memang si Cabanatuan ini sangat tertarik sama hal-hal yang berbau kriptozoologi dan juga fiksi ilmiah. Itu kenapa dia menciptakan seni-seni putri duyung, dan dia bermimpi suatu hari nanti punya museum sendiri tentang makhluk-makhluk laut gitu. Lalu ada juga video-video yang dibilang penampakan, tapi itu sebenarnya adalah potongan-potongan dari TV show gitu yang bernama Animal Planet yang mendiscover tentang mermaid. Tapi ada banyak akun yang bikin itu penampakan gitu loh. Padahal TV show itu adalah fiksi. Itu tidak benar guys. Jadi kayak mereka mendatangkan aktor terus mengaku sebagai profesor yang memang melakukan pencarian, riset segala macam dan menemukan mermaid gitu. Bahkan ada video-videonya juga kan. Padahal video-video tersebut ya emang syuting mereka, itu kan fiksi gitu. Tapi banyak orang yang percaya video-video tersebut itu bener-bener nyata, karena konsep dari TV show ini adalah dokumenter. Jadi kayak, oh it's real guys, but no, itu fiksi. Dan penampakan putri duyung lainnya yang mungkin kamu bisa analisis sendiri apakah ini real atau enggak, atau kamu terbuka dengan kemungkinan mungkin aja video itu real. Terlepas mengenai video-video penampakan itu nyata ataupun tidak, kamu percaya ataupun tidak, sebenarnya cerita mengenai putri duyung ini adalah topik yang sangat menarik. Karena ya unik aja kan, seluruh dunia itu dari beribu-ribu tahun yang lalu mereka mengenal sosok mitologi, sosok makhluk yang sebenarnya saat itu kan informasi tidak secepat sekarang gitu kan. Tapi hampir semua manusia di belahan dunia menggambarkan tentang makhluk setengah manusia setengah ikan yang disebut mermaid, walaupun ada banyak sekali istilah-istilahnya guys. Setiap negara beda juga sebutannya. Nah ini jadi semacam kayak pertanyaan juga sih, apakah manusia di seluruh belahan dunia itu terpapar dengan cerita putri duyung emang karena penampakan yang pernah dilihat atau sekedar legenda belaka? Menurut C.J.S. Thomson, yaitu mantan kurator di Royal College of Surgeons of England, dia mencatat di dalam bukunya yang berjudul The Mystery and Lore of Monsters bahwa tradisi mengenai makhluk setengah manusia, setengah ikan alias si mermaid guys, itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ada banyak cerita mitologi mengenai putri duyung yang sangat terkenal di dunia. Beberapa di antaranya, yang pertama adalah mitologi dari Syria. Cerita putri duyung pertama kali ini ditemukan di Assyria guys. Jadi dulu tuh ada seorang dewi yang bernama Dewi Atergatis, yaitu ibu dari Ratu Assyria Semiramis. Nah, si Dewi Atergatis ini jatuh cinta nih sama seorang gembala. Tapi tanpa sengaja Dewi ini malah membunuhnya. Di beberapa sumber mengatakan pacarnya ini terbunuh saat lagi enak-enak, karena katanya si Dewi ini memiliki power gitu, tapi nggak sengaja nih sampai terbunuh. Akhirnya si Dewi ini kan hamil, tapi karena dia malu sudah membunuh orang yang dia cintai. Setelah melahirkan, dia ini menceburkan diri ke danau dan berubah menjadi ikan. Tapi karena dia itu sangat cantik ya, cantik banget, akhirnya nggak seluruh tubuhnya gitu yang berubah, tapi cuman bagian pinggang ke bawah, atasnya masih berupa manusia. Lalu ada juga nih mitologi Babilonia. Pada zaman itu guys, masyarakat Babilonia menganggap putri duyung itu sebagai dewa laut. Nah, dewa laut itu namanya Owens dan bukan putri duyung ya atau mermaid, tapi merupakan merman. Artinya ini bukan duyung cewek tapi cowok. Kalau kalian tahu dewa Neptunus di filmnya Ariel Disney, nah kira-kira seperti itu si dewa Owens ini. Lanjut kita ke cerita legenda mengenai putri duyung dari mitologi Yunani guys. Jadi dulu ada seorang cewek nih yang merupakan adik dari Alexander Agung. Nah, Alexander Agung ini lebih dikenal sebagai Raja Kekaisaran Makedonia, sebuah negara di daerah timur laut Yunani. Dan akhirnya dia bergentayangan di Laut Aegean. Nah, di sana katanya setiap ada para pelaut yang naik kapal,
dan ketemu sama Thessalonike, dia bakal ditanyain sama si hantu Thessalonike ini alias si Putri Duyung. Dan dia bakal bertanya, apakah Alexander masih hidup? Alexander tadi kan kakaknya ya. Dan si pelaut-pelaut yang ketemu dia harus menjawab dengan tepat, yaitu jawabannya, iya, dia masih hidup dan berkuasa menaklukkan dunia. Kalau Thessalonike ini mendengar jawaban itu, dia bakalan senang dan membuat perairan menjadi tenang. Akhirnya kapal bakal selamat nih melintas di daerah dia. Tapi kalau jawabannya salah, seperti aku nggak tahu, atau Alexander sudah meninggal dunia, maka dia bakal marah guys. Dan bahkan dipercaya Putri Duyung yang satu ini bisa mendatangkan badai dan juga melaknat kapal beserta para orang-orang di dalamnya. Jadi Putri Duyung Thessalonike ini mengerikan juga ya. Tapi guys, di dalam mitologi Yunani juga, sebelum mereka mengenal mermaid, mereka itu udah kenal dengan istilah siren. Dan tentunya ada banyak sekali versi mengenai mitos siren ini di sana. Tapi kebanyakan mereka mengatakan bahwa sirens ini memiliki suara yang sangat merdu. Mereka biasanya menyanyikan nyanyian cinta dan kata-kata manis. Dan tujuannya untuk membujuk para pelaut mengubah haluan dan datang ke pulau mereka, kemudian dimangsa. Kemudian legenda yang terkenal tentunya juga dari Eropa guys, yaitu buku The Little Mermaid yang ditulis oleh Hans Christian Andersen di tahun 1837. Nah, meskipun ini judulnya sama kayak di Disney, justru berbeda dengan endingnya yang ada di Disney yang bahagia, happy ending. Kalau di bukunya Andersen itu tragis. Kemudian ada juga legenda dari Afrika yang disebut dengan Mama Wata. Nah, kalau bahasa Inggris itu artinya Mommy Water, Mother of Water, ibu air gitu kan. Kalau ada orang yang berpihak baik kepada Mama Wata, maka dia akan menjadi medium mengenai special power dari Mama Wata. Tapi kalau sebaliknya, itu bakal menjadi santapan ikan-ikan guys. Duh, serem banget ya. Ada juga legenda mengenai Putri Duyung di Tiongkok, kalau air matanya itu justru bisa menjadi mutiara putih gitu kan. Sebenarnya ada banyak banget sih guys mengenai legenda-legenda Putri Duyung di berbagai belahan dunia. Dan itu legendanya sejak zaman dulu kala. Kalau sekarang sih semakin berkembang ya, karena legenda-legenda itu juga banyak diadaptasi sebagai novel, komik, dan juga film-film. Jadi memang di zaman dulu kan orang kalau berpergian itu banyak pakai kapal ya, makanya banyak sekali yang disebut dengan penjelajah. Nah, mereka-mereka ini banyak yang mengatakan bertemu dengan Putri Duyung. Jadi ketika dia pulang, menyebarlah cerita-cerita mengenai Putri Duyung. Tapi akhir-akhir ini ketika ilmu pengetahuan sudah berkembang guys, para peneliti menyebut bahwa di zaman dulu itu para awak kapal ini salah lihat. Mereka sebenarnya nggak lihat Putri Duyung yang digambarkan sebagai setengah manusia setengah ikan, tapi adalah hewan sapi laut, yaitu dugong. Seorang ilmuwan yang bernama Richard Dawkins dalam The Greatest Show on Earth, The Evidence for Evolution di tahun 2009 di bukunya, dia mengatakan bahwa mungkin para pelaut itu karena sekian lama menahan hasrat biologisnya, dari kejauhan di tengah laut memandang dugong dan manatee serta keliru menganggap mereka sebagai perempuan. Sirenian kerap dianggap sebagai penyebab munculnya legenda Putri Duyung. Nah, yang dilihat oleh Columbus di perairan Karibia diyakini banyak ilmuwan adalah manatee. Nah, memang para peneliti beberapa puluh tahun terakhir mengatakan ada makhluk laut yang bernama dugong. Itu kenapa selama beberapa puluh tahun terakhir para peneliti itu berkesimpulan yang dilihat orang di zaman dulu sebagai Putri Duyung itu sebenarnya adalah sebangsa Sirenian. Sirenian ini bukan sirens tadi ya, tapi merupakan mamalia laut yang memiliki beberapa persamaan sekaligus perbedaan dengan lumba-lumba dan paus. Nah, Sirenian ini guys, dia itu cuma mampu hidup di dalam air dan dapat bertahan dalam air hingga 15 menit. Jadi dia itu butuh menghirup oksigen, makanya dia sesekali muncul ke permukaan untuk bernafas melalui hidungnya.
Sekarang sih ya ada 4 jenis spesies sirenia, yaitu ada dugong yang tersebar di perairan dangkal di wilayah Samudra Hindia dan Pasifik. 3 lainnya ada manatee di Hindia Barat, manatee Afrika Barat, dan manatee Amazon. Dan untuk kata dugong itu sendiri katanya sih berasal dari Asia Tenggara guys, jadi bahasa Melayu. Awal katanya adalah duyong, makanya di Indonesia duyung kan, mirip-mirip Melayu sama bahasa Indonesia. Lanjut nih, seorang marine biologist yaitu Dr. James Powell. Dia ini mempelajari manatee dan dugong sudah sekitar 30 tahunan guys. Dan dia mengatakan bahwa memang manatee atau dugong ini di pencahayaan tertentu dan juga angle tertentu dan dilihat dari jarak jauh itu kayak manusia gitu, kayak putri duyung. Jadi kayak atasnya manusia, bawahnya ikan. Itu kenapa orang di zaman dulu bisa salah lihat. Dia sebenarnya ngelihat dugong pada jarak tertentu dan cahaya tertentu, angle tertentu, tapi mereka meyakini karena sudah sering mendengar cerita-cerita mengenai putri duyung, mereka semacam, oh, putri duyung nyata. Bahkan guys, kerangka suspek mermaid yang ditemukan di Mombasa Island, di Pulau Mombasa, itu kan dibawa ke Portsmouth ya, untuk diinvestigasi oleh Philosophical Society. Dan hasilnya, itu ternyata dugong. Padahal itu udah digadang-gadang sebagai suspek, sebagai mermaid karena diyakini. Tapi pas diinvestigasi, ternyata hasilnya dugong. Lagi-lagi ini menguatkan teori bahwa putri duyung itu nggak ada, tapi yang ada dugong. Ikan duyung ada, tapi putri duyung nggak ada guys. Jadi kesimpulannya, so far guys, putri duyung itu belum terbukti ada. Yang ada itu dugong. Sampai-sampai guys, National Oceanic and Atmospheric Administration, mereka itu mengatakan dengan tegas bahwa sejauh ini tidak ada orang yang melihat atau menangkap putri duyung secara hidup-hidup atau mati. Jadi memang gak ada bener-bener putri duyung, yang ada dugong. Namun guys, mereka juga mengatakan bahwa sekitar lebih dari 80% lautan kita di dunia ini, wow, lebih dari 80% ya, belum tereksplor, belum terpetakan, dan belum teramati. Berarti sekitar 80% itu manusia nggak tahu mengenai misteri yang ada di bawah laut. Oh ya, aku juga baru ingat kalau mengenai putri duyung ini nggak cuma ada di legenda. Bahkan guys, di beberapa kepercayaan di dunia ini ada yang membahas mengenai putri duyung atau peri laut di berbagai kitab. Nah, kalian bisa tuh Google aja sendiri kitab-kitab apa yang membahas mengenai putri duyung atau peri laut. So guys, gimana menurut kalian mengenai putri duyung ini beserta penampakan dan juga sejarah legendanya? Apakah kalian percaya kalau putri duyung itu nyata? Atau kalian benar-benar menolak mentah-mentah bahwa putri duyung itu hanyalah mitos? Atau kalian berada di posisi seperti aku yang terbuka terhadap kemungkinan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, atau terlebih kamu punya referensi lain mengenai putri duyung. Terima kasih sudah menonton video ini. Tonton juga ratusan video aku lainnya di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya. Aku Gusti Gina. Bye!